Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Salam damai Natal untuk kita semua. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Natal. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat yang diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Sang Penebus, salam damai Natal untuk kita semua. Sadarkah kita bahwa seringkali dalam kehidupan kita cenderung berpikir dikotomis? Artinya, kita cenderung membandingkan dua hal yang berbeda, yang sifatnya oposisi atau saling berlawanan. Misalnya, tinggi pendek, gemuk kurus, dan lain-lain. Contoh yang sangat baik tentang berpikir dikotomis ini, yakni gelap versus terang,
Orang selalu menyukai suasana yang terang atau siang hari dan membenci atau menghindari dari suasana gelap atau malam hari. Orang cenderung mencari terang daripada menghadapi gelap. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini kita dibantu oleh penginjil Yohanes untuk merenungkan dan memaknai Natal kita pada tahun ini. Injil Yohanes kaya akan penggunaan kata atau konsep yang dikotomis atau dualistik, karena penulisan Injil ini sangat dipengaruhi dengan konteks dunia Yunani yang berpikir dan berprinsip dualistik. Misalnya, perbedaan atas jiwa raga, dunia atas dunia bawah, gelap dan terang, baik buruk dan lain-lain. Untuk itu, dalam teologi Injil Yohanes, bumi, dunia bawah tempat tinggal kita bernuansa negatif karena dianggap penuh dengan kegelapan, kekacauan, keburukan, kedosaan, perselisihan, dan lain-lain. Sebaliknya, surga, dunia atas, lebih bernuansa positif karena dianggap kudus, suci, damai, tempat bersemayamnya Sang Terang, yakni Allah sendiri. Agar dunia kita ini tidak tetap tinggal dalam kedosaan dan kegelapan, perlulah adanya terang untuk menerangi semua insan yang tinggal di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, ada dua kalimat kunci yang kita petik dari penginjil hari ini. Yang pertama, firman telah menjadi daging. Pada ayat pertama dari Injil ini disebutkan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Lalu pada ayat ke-14 disebutkan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam kitab Kejadian kita tahu bahwa Tuhan berfirman dan semuanya tercipta. Ia adalah firman itu sendiri, dan ketika firman itu terucap, semuanya terjadi. Firman itu pun digemakan oleh para nabi agar orang yang mendengarnya mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Kini firman itu menjadi manusia, sehingga kita tidak perlu lagi belajar banyak hal dari warta para nabi. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Yesus dan apa yang dikatakannya. Itulah firman Tuhan. Kita bergembira karena melalui Yesus kita bisa melihat bagaimana menghidupi kehidupan kita secara benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Poin kedua yang menjadi kalimat kunci yakni terang yang sesungguhnya yang menerangi dunia. Yohanes bab 1 ayat 9. Simbol terang merupakan simbol kehadiran Tuhan. Simbol ini telah dihidupi sejak dahulu oleh orang Israel. Ketika Tuhan menciptakan dunia, pertama-tama Tuhan menciptakan terang. Selanjutnya, ketika orang Israel berada dalam kegelapan padang gurun, mereka dituntun oleh cahaya atau tiang awang. Kini, terang sejati itu datang menerangi dunia. Terang itu menjadi pelita yang menerangi jalan kepada keselamatan. Kita bersyukur bahwa kita memiliki terang ini yang membawa kita pada jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Perayaan Natal yang kita rayakan pada hari ini sesungguhnya merupakan perayaan sukacita,
karena Allah dari dunia atas telah mengutus firman dan terang ke dunia bawah, yakni bumi, yaitu Yesus sendiri. Untuk itu, sebagai firman yang hidup dan terang sejati, kita yakin bahwa kehadiran Yesus dalam dunia mampu mengusir kegelapan dalam dunia dan hati kita. Situasi kegelapan itu bisa saja berupa situasi kemalangan, sakit penyakit, kemalasan, dendam, kemarahan, dan lain-lain. Ketika kita memilih Tuhan, maka kita memilih terang yang menuntun kita kepada keselamatan. Merayakan Natal adalah cara kita menunjukkan pilihan hidup kita. Kita memilih terang dan hidup dalam terang. Karena itu, Natal tidak hanya berhenti dengan perayaan pada malam Natal atau pada hari ini. Hari ini kita memilih terang, tetapi selanjutnya kita bisa berubah. Hari ini kita memilih terang, tetapi selanjutnya kita berusaha untuk hidup menurut ajaran Sang Terang sejati ini. Bahkan kita diharapkan untuk menjadi terang satu bagi yang lain, yang saling menuntun dan saling mendukung agar kita semua diselamatkan olehnya. Selamat Pesta Natal. Tuhan memberkati dan menyertai kita selalu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putra-Mu Sang Terang itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.